Hai sahabat-sahabat semesta, jumpa lagi saya Madam di Tarot. Kali ini saya akan membuat pilih kartu yang temanya adalah membuka pintu rezeki ya teman-teman. Dan bacaan ini general reading ya, jadi tidak semua bisa resonate dengan teman-teman. Bijaklah dalam menyikapi perkataanku. Dan ini juga timeless ya, jadi kapanpun teman-teman menemukan video ini, bisa jadi ini pesan buat kamu. Oke, di sini ada 3 pilihan kartu ya. Pilihan kartu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, ini pilihan kartu 1 putih ya teman-teman. Boneka putih, bonekanya warna hijau. Pilihan ketiga bonekanya warna ungu. Ya. Ya, gunakan intuisi teman-teman, mana yang paling menarik, mana yang paling bersinar ya, mana yang paling kinclong. Ya, gunakan intuisi teman-teman. Kalau belum cukup waktunya, silakan di pause dulu dan saya akan melanjutkan dengan readingan pile nomor 1 ya. Oke, ini saya singkirin dulu. Ya, membuka pintu rezeki ya. Oke. Ini kartunya udah aku shuffle ya teman-teman untuk menghemat waktu ya teman-teman. Oke, di sini ada storm warning, ada Altair indecision, yin and yang. Jadi nih membuka pintu rezeki ya. Bagaimana caranya untuk membuka pintu rezeki? Ya, di sini teman-teman, mungkin ini untuk pilihan kartu nomor 1 ya. Di sini situasinya memang paling menyulitkan ya. Maksudnya situasi yang lagi tidak mengenakan ini teman-teman. Di pile 1 ini mungkin teman-teman terkena yang namanya badai kehidupan ya teman-teman. Di sini seolah-olah kamu tidak bisa bergerak, kamu tidak bisa melakukan sesuatu, serba dibatasi. Dan ini benar-benar seperti ini, kalau kartu White Rider tuh tower moment gitu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman mengalami kesulitan-kesulitan yang sangat sulit ya. Jadi ini berada di titik nol ya. Mungkin ada mengalami kebangkrutan, atau ada mengalami kehilangan ya, atau mengalami kehancuran gitu. Nah, bagaimana untuk membuka pintu rezekinya? Nah, untuk di kartu pile nomor 1 ya teman-teman, teman-teman harus mengambil sebuah keputusan nih di sini ya. Karena di dalam hidup itu juga memang kita harus memilih ya teman-teman. Hidup itu adalah pilihan. Mau yang mana yang mau diambil? Mau yang sulit atau mau yang mudah? Dan kejadian-kejadian yang memang kejadian-kejadian yang menyulitkan ini memang kita tidak bisa hindari gitu. Akhirnya kita memang harus diberikan pilihan gitu ya. Mau yang mana nih? Mau yang bahagia atau mau yang sedih gitu. Jadi teman-teman harus mulai menata diri teman-teman gitu. Aku harus bisa nih menyelesaikan permasalahan ini. Aku harus bisa nih mengatasi masalah yang sulit ini gitu ya, untuk membuka pintu rezekinya. Dan di sini memang dibutuhkan keseimbangan ya, balancing gitu antara yin and yang, atau juga hidup itu kan ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang gitu. Kita harus berdamai teman-teman dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, tapi juga kan tidak selamanya gitu, tidak permanen ya. Jadi tentukan sikap ya teman-teman di sini untuk membuka pintu rezekinya. Ketika kita bisa berdamai dengan situasi yang ada, akan ada jalan keluarnya teman-teman. Nah, di sini yang badai tsunami ini nih bisa tergantikan teman-teman kalau kita mengambil sikap yang benar ya. Bisa menjadi surganya di muka bumi ini teman-teman. Ketika pola pikir kita berubah gitu ya. Ketika sudut pandang kita berubah, bagaimana untuk mengatasinya. Oke, bagaimana membuka pintu rezeki. Nah, ini tadi ya, hidup itu pilihan. Teman-teman jangan fokus pada kesedihannya gitu ya.
Jangan fokus pada kehancurannya, jangan fokus pada keterbatasannya. Karena ya teman-teman, apapun yang hilang artinya itu saya tidak seharusnya memiliki itu gitu. Dan siapapun yang hilang artinya dia tidak seharusnya ada untuk saya. Jadi teman-teman tuh lebih legowo gitu ya, lebih legowo supaya teman-teman bisa mengambil jalan keluarnya dengan cepat gitu. Apa nih yang harus saya lakukan? Bagaimana membuka pintu rezeki? Ya teman-teman harus do the best aja gitu. Do the best versi terbaik kamu gitu loh. Lakukanlah yang terbaik, apa yang kamu bisa, kemampuan apa yang kamu miliki, lakukanlah dengan yang terbaik gitu ya, dengan ketulusan ya. Nih ada Ace of Cups, dengan penuh cinta gitu ya. Dan ketika kita melakukannya penuh cinta pasti hasilnya baik teman-teman, dan pasti hasilnya maksimal. Nah, ketika kita melakukannya dengan penuh cinta, kamu akan bisa mewujudkan apa yang kamu mau gitu. Memang semuanya pakai proses ya teman-teman. Tidak langsung langsung kita bisa menyelesaikan masalah itu. Pasti ada proses kesakitannya dulu gitu ya. Tapi kalau kita percaya dan yakin dengan kuasanya, itu pasti diberikan bimbingannya, diberikan petunjuknya. Oke, untuk pilihan nomor 1, bagaimana untuk membuka pintu rezeki? Ada dance with life ya. Jadi kamu menarilah dengan kehidupan ya, nikmati selalu kehidupan gitu. Jadi hidup itu memang tidak permanen, tidak selamanya ada di bawah dan juga tidak selamanya ada di atas. Jadi roda berputar teman-teman, pasti akan indah pada waktunya gitu ya. Oke, ini pesan semestanya, ada pillar of light ya. Jadi Tuhan selalu membimbingmu teman-teman untuk mewujudkan yang terbaik buat dirimu. Jadi kamu jangan takut, tetaplah berdoa dan berusaha, tingkatkan kemampuan kamu, lakukan yang terbaik apa yang kamu miliki kayak gitu ya. Jadi di sini membuka pintu rezeki itu ya bisa juga dari sisi finansial atau sisi hubungan atau sisi karir ya teman-teman. Lakukanlah yang terbaik dengan versi dirimu gitu. Oke, ini untuk kartu pilihan nomor 1 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, namaste. Oke ya, saya lanjut ke pile nomor 2. Pile nomor 2 warna hijau. Nih. Membuka pintu rezeki ya. Membuka pintu rezeki ya. Untuk teman-teman yang memilih pile 2, saya Madam di Tarot. Dan ini kartunya udah aku shuffle ya teman-teman untuk menghemat waktu. Di sini bagaimana sih cara membuka pintu rezeki ya? Di sini ada Magician, ada Man Holding Coin, Walking Away. Oke, bagaimana cara membuka pintu rezeki teman-teman? Ya memang semua butuh proses ya teman-teman untuk supaya kamu bisa sukses gitu ya. Di sini memang membutuhkan kesabaran teman-teman untuk membuka pintu rezeki itu. Kita tidak bisa langsung lompat gitu ya. Ada proses-proses yang harus kita lalui. Jadi ketika kita misalkan kita melakukan sesuatu terus kita ada masalahnya, kita jangan lari gitu loh. Jangan lari dari masalah tersebut gitu. Justru kamu harus menyelesaikan masalah itu gitu supaya kamu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa nih, karena kamu seorang manifestor ya. Kamu bisa segala yang kamu sentuh gitu ya, itu bisa jadi uang gitu loh teman-teman. Ini untuk di pilihan kartu nomor 2, karena rezeki kamu besar ini teman-teman. Man Holding a Coin ya. Jadi kamu mungkin orang yang pandai berbisnis ya, atau kamu pandai berjualan ya,
atau juga kamu pandai untuk yang kamu miliki itu bisa menjadi pundi-pundi keuangan untuk kamu gitu. Ini dari sisi materi ya teman-teman. Jadi kamu bisa menyulap gitu segala sesuatunya menjadi uang besar gitu. Tapi kuncinya yaitu tadi, ketika ada masalah kamu jangan lari gitu. Harus mengikuti prosesnya. Dan kamu juga tidak arogan gitu ya teman-teman, sabar gitu, lebih nice people. Oke, bagaimana membuka pintu rezeki? Ya, di sini ada kartu Nine of Swords. Memang untuk kita menjadi sukses itu ada yang harus kita lewati ya, kita lalui, ya kesetresannya, kekacauannya, kecemasannya, ketakutannya. Tapi ketika teman-teman itu menerima gitu ya, menerima segala prosesnya itu, terus juga melepaskan segala hasilnya kepada Sang Maha Pencipta, itu pasti kamu akan bisa memenangkan suatu pertandingan ya, atau perjalanan di kehidupan ini gitu. Kamu bisa menjadi orang yang sukses gitu ya. Kamu bisa menjadi orang yang berkelimpahan. Nah, di sini bagaimana membuka pintu rezeki? Kamu memang harus berjuang ya, teman-teman gitu ya, memperjuangkan sesuatu yang untuk bisa kamu wujudkan gitu. Sebenarnya kamu udah jadi pemenangnya nih di sini, karena nih dua pedang ini nih udah jatuh nih teman-teman, dan kamu memenangkan gitu, memenangkan pertandingan ini atau memenangkan games ini gitu ya, memenangkan perjalanan kehidupan. Tinggal kamu lebih bersabar aja gitu, karena kamu seorang good manifester. Nah, di sini kamu lebih sikapnya tuh lebih tenang gitu, ditenangkan dulu gitu. Ibaratnya kalau orang Jawa tuh jangan gerusa-gerusuk gitu, tenang aja, sabar aja. Ketika kamu fokus dengan apa yang kamu lakukan, itu akan menghasilkan suatu hasil yang maksimal, suatu hasil yang kamu bisa berhasil. Nah, di sini ada the star nih teman-teman. Ketika kamu tenang, nih ya di sini ketika kamu tenang gitu ya, terus kamu melakukan sesuatunya itu tidak terlalu depresi. Pokoknya maksudnya gini, tidak fokus dengan permasalahannya, tapi fokus dengan penyelesaiannya gitu teman-teman. Pasti kamu akan bisa membuka pintu rezeki itu dengan kemampuan yang kamu miliki gitu. Ya, di sini kalau dari sisi materi ya itu ya teman-teman. Kalau dari sisi sebuah hubungan ya, ketika ada permasalahan misalkan dengan pasangan kamu atau dengan pacar kamu gitu ya, ya kamu jangan buru-buru lari gitu, selesaikan dulu permasalahannya. Padahal ketakutan itu tidak seperti yang kamu bayangkan di dalam pikiran kamu gitu. Ketika kamu bisa lebih tenang, kamu bisa kok menyelesaikan gitu ya teman-teman. Oke, ini apa sih pesan semestanya untuk membuka pintu rezeki ya? Di sini ada trust the eagle ya. Jadi di sini ini warnanya ungu ya, melambangkan tuh suara hati nurani teman-teman. Dengarkan suara hati kamu gitu, karena suara hati kamu itu yang bisa memberikan petunjuk kamu gitu loh untuk membuka pintu rezeki itu ya. Jadi bisa ada kelimpahan materi, kedamaian, ketenangan ya di sebuah hubungan. Dengarkan intuisi kamu, jangan mendengarkan pikiran kamu nih yang hitam-hitam ini ya. Jadi kadang pikiran itu yang suka meng-cancel apa yang kamu mau gitu, karena ketakutan kamu yang ada dalam pikiran gitu. Padahal itu hanya di dalam pikiran kamu aja. Makanya kamu harus mendengarkan suara hati nurani kamu. Lalu pesan semestanya yang kedua nih, ketika kamu mendengarkan intuisi kamu, mendengarkan jiwa kamu ya yang membuat kamu tenang,
yang membuat kamu bisa membuka pintu rezeki itu. Jadi kamu nih seperti bunga mawar yang baru merekah gitu loh teman-teman. Jadi kamu indah gitu, indah dipandang mata gitu ya. Lalu juga kamu memancarkan energi yang menarik gitu. Jadi orang-orang nih pada suka berbisnis dengan kamu, atau misalkan untuk relationship berhubungan dengan kamu gitu ya. Maksudnya pasangan, untuk yang berpasangan, misalkan pasangan kamu semakin sayang sama kamu gitu, atau yang masih jomblo juga kamu terlihat menarik gitu di matanya ya. Oke, ini membuka pintu rezeki untuk pel kedua ya. Jika suka dengan video ini silahkan like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam damai, namaste. Oke, saya lanjut lagi untuk pilihan kartu nomor 3. Siapa yang memilih kartu nomor 3 untuk ungu? Bonekanya ungu. Membuka pintu rezeki ya. Bagaimana sih cara membuka pintu rezeki? Ya, di sini ada cakra ya. Cakra pusar ya. Oke, saya buka dulu ya kartunya. Bagaimana membuka pintu rezeki, teman-teman? Ya, di sini teman-teman meningkatkan kreativitas teman-teman ya gitu. Meningkatkan kreativitas yang kamu miliki gitu. Karena ketika kamu meningkatkan kreativitas kamu akan lebih bersinar nih, lebih memancarkan cahaya gitu ya. Jadi ketika kreativitas meningkat, pundi-pundi keuangan juga meningkat nih teman-teman gitu. Kalau kamu belum meningkatkan ya, ini akan ada kekosongan ya teman-teman. Jadi ini di sini kartunya bilang tingkatkanlah daya kreativitas kamu, daya imajinasi kamu. Karena ketika kamu meningkatkan kreativitas kamu, terus kamu juga sabar dengan prosesnya, pundi-pundi keberhasilan ini, kelimpahan materi akan kamu dapatkan. Yang kemarin nih kamu merasa kosong, merasa stuck, merasa sulit gitu ya, merasa mana nih rezeki aku gitu. Tingkatkanlah daya kreativitas kamu. Lalu di sini juga kamu jangan baper gitulah. Maksudnya ketika orang lain misalkan bilang sama kamu, mana hasilnya belum ada gitu ya, mana kamu kok nggak berhasil, kamu lebih baik cuekin aja mereka, orang-orang yang ngomongin kamu seperti itu gitu ya. Jadi kamu fokus aja pada kekuatan kamu nih teman-teman di sini. Karena ketika kekuatan kamu itu, daya kreativitas kamu ditingkatkan, justru kamu adalah menjadi orang yang berhasil gitu ya teman-teman. Bagaimana membuka pintu rezeki? Ya, di sini kamu jangan melimitasi dirimu teman-teman. Jangan membatasi dirimu. Kalau kamu tuh aku nggak bisa, begini nggak bisa. Coba yakinkan pada dirimu sendiri kalau aku tuh bisa gitu. Ketika kamu bilang bisa pada dirimu, itu akan memberikan petunjuk gitu loh. Pikiran-pikiran kamu tuh akan memberikan jalan keluarnya. Bagaimana ya aku harus meningkatkan daya kreativitas aku, meningkatkan kemampuan aku gitu. Jadi percaya dengan dirimu sendiri dan jangan melimitasi dirimu. Kalau kamu tuh tidak mampu, kamu tuh tidak berharga, kamu layak untuk berhasil, kamu layak untuk bahagia teman-teman gitu. Kamu layak untuk berhasil ya. Kamu layak untuk sukses. Nah, di sini ketika kamu sudah lebih pede dengan diri kamu ya, kamu akan bertemu partner bisnis kamu gitu ya. Bisa jadi bertemu dengan partner bisnis yang cocok ya buat kamu gitu. Dan ketika kamu menemukan yang cocok itu, meningkatkan juga kemampuan
keuangan kamu, kemampuan, mungkin kamu memiliki usaha gitu ya, ada usaha apa, misalkan usaha handmade, usaha makanan kayak usaha online, usaha pakaian, itu bisa meningkat gitu karena daya kreativitas kamu tadi ditingkatkan teman-teman, dan kamu tidak melimitasi dirimu gitu. Juga untuk dari segi relationship ya, kamu ketika kamu membuka diri, kamu tidak membatasi, kamu bertemu dengan soulmate kamu nih teman-teman gitu ya, bertemu dengan orang yang cocok, atau juga kalau memang yang berpasangan, kamu akan semakin semakin harmonis dengan pasangan kamu gitu. Ya, ini bagaimana membuka pintu rezeki ya, ini ketika teman-teman sudah open mind ya gitu ya, sudah berani untuk mulai meningkatkan kemampuan kamu, akhirnya keberlimpahan yang kamu dapatkan nih, kamu Queen of Pentacles ya, jadi kamu banyak menghasilkan pundi-pundi keuangan kamu nih gitu ya, banyak keberlimpahan terutama dari sisi materi ya. Jadi banyak kebahagiaan juga ya kan, ketika sisi materi tercukupi ya kamu kan terpenuhi ya, terpenuhi kebutuhan kamu, kamu juga menjadi bahagia dengan keluarga kamu. Ya, di sini ada Six of Wands, ada kemenangan buat kamu nih ya. Ada sesuatu yang membuat kamu happy ya di sini, kemenangan, victory gitu. Karena kamu berhasil melepaskan dari batasan-batasan yang selama ini membuat kamu tidak maju gitu. Apa pesan semestanya nih sekarang ya untuk pile nomor 3 di replenishment. Jadi maksudnya di sini adalah banyak loh peluang-peluang di sana itu yang bisa kamu lakukan ketika daya kreativitas kamu, daya imajinasi kamu ditingkatkan gitu ya. Jadi kamu lebih menggali potensi dirimu. Di sini banyak keindahan-keindahan gitu. Mungkin kemarin kamu fokus pada permasalahannya, sekarang lebih fokuslah pada solusinya gitu ya, teman-teman. Lalu di sini apa pesan semestanya untuk pile nomor 3, birthing a new age. Banyak berinovasi teman-teman gitu. Ketika banyak berinovasi, kamu semakin semakin happy ya, semakin banyak kelimpahan gitu, semakin banyak hal-hal yang bisa kamu wujudkan gitu teman-teman. Oke, ini untuk pilihan kartu nomor 3 ya, membuka pintu rezeki. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jika suka dengan video ini silahkan like, comment, and